udah bareng gua Erwin Moron dari Dr. PM. Mungkin semua orang nggak akan kenalin. Gua juga tadi pas masuk, anjing kenapa berewokan dan nggak botak gini? Iya, gua juga asal pas masuk kenapa kok sama gua. Tapi bukan karena ada panggilan ini kan Nurani atau apa jadi berewok, bukan kan? Enggak, sebenarnya enggak ngikutin yang itulah. Okay. Gua karena brewok itu gue lagi malas cukur aja. Karena kan bosen, gue berapa hari udah jadi lagi kan gitu kan, malas kan? Iya malas gue juga malas banget, makanya aduh gila gue harus beli lagi krokan jenggot. Ya udah biarin deh, naturalnya gitu. Lagian tuh ini bisa nyimpen air kan? Karena lagi ngaco nih soalnya. Ini akar soalnya. Bawa balik dong dulu ceritanya bisa sampai jadi vokalisnya Dr. PM. Lu cerita sempet ngangkat pesta alternatif. Iya, tahun 96 97. Betul. Itu 2 album setelah Pesta Rap di Musika itu Pesta Alternatif. Yeah. Jadi kebetulan waktu itu Pesta Alternatif itu yang produserin Musika Studio, eksekutif produser Musika Studio. Produsernya waktu itu MGT Radio Bandung. Jadi band satu radio Bandung itu bikin kompilasi album. Nah, dari itu waktu itu gua sama kawan-kawan gua di band namanya Insect Band. Itu zaman kuliah bawain apa Smashing Pumpkins, bawain Oasis, bawain President of the USA. Aduh. Lucu banget. Iya, itu terus gua bawain band-band yang seperti itu alternatif, akhirnya diajakin tuh, lu bikin lagu sendiri deh, nanti masukin ke kompilasi. Nah, akhirnya kita bikin, judulnya waktu itu Sisa Ekspor. Kan waktu itu zaman 96 kan Sisa Ekspor lagi naik tuh. Baju-baju Sisa Ekspor. Iya, baju-baju ini outlet maksudnya. Iya. Akhirnya bikin lagu itu, tapi versinya alternatif. Iseng aja, diterima. Ya udah, kita kontrak 2 album waktu itu, studionya di Studio Anang. Studio Hijau di Radio Dalem gitu. Nah, udah gitu kontrak nih 2 album. Berarti kan kontrak 2 album gue masih dikontrak sama Musika. Waktu itu manajernya gue itu manajernya Slang pertama namanya Ferry Penge. Nah, iya sekarang jadi suaminya Uci Wibi tuh. Nah, terus udah gitu masih ada urutan dari potlot-potlot ini. Iya, dari situ. Nah, dari situ tuh akhirnya gue belajar. Karena gue memang struggle-nya rada kuat lah, mental gue rada kuat lah, dididik zaman dulu di sebuah wadah klub motor besar. Sebut dong klub motor apa? XTC Indonesia. Waktu itu zaman itu 95 gue akhirnya hijrah ke Jakarta untuk gue harus jadi gue ngikutin dulu kontraknya si Musika Studio Pesta Alternatif, tapi gue nggak mau pulang karena gue harus belajar dari teman-teman yang sudah senior dan sudah sukses di industri musik. Akhirnya teman-teman gue pulang, nggak mau lagi ngikutin prosesnya si Insect Band ini berjalan. Akhirnya gue sendirian yang mau struggle di situ di Jakarta. Terus 2 album tuh keluar, album Insect Band? Iya keluar. Pesta Alternatif 1-2 tuh keluar. Oh, kontraknya di Pesta Alternatif. Pesta Alternatif, kompilasi. Yang jalan cuma Insect Band. Karena manajernya bagus. Tapi emang kebanyakan gitu kan, maksudnya Pesta Rap dulu juga siapa? Street Martabak? Iya, Street Martabak. Yang pasti berjalan si... Siapa ya? Siapa? Neo. Iya, Neo masih Neo sama jalan. Street Martabak sama Sonda Clan gitu. Oh iya, ya kan? Street Martabak udah jadi sutradara iklan. Oh gitu ya? Via si Ferry. Oh Ferry, ya benar. Gue sempet kerja bareng. Iya. Nah, maksud gue lagi pengen belajar. Nah kebetulan gue lagi pengen ngebuktiin ke bapak gue yang nyuruh gue jadi akabri. Oh ini dia nih. Relate nih sama anak-anak yang Gen Z gitu, passion gak didukung orang tua. Iya, gitu kan. Ya relate sama itu. Jadi gue gak didukung untuk bermusik, tapi gue pengen ngebuktiin bahwa gue mau belajar dan gue bawa kontrak ke rumah. Gue kasih kontrak ini, bahwa gue pengen jadi musisi. Gue tau gak nilai kontraknya berapa waktu itu menang? Aduh, gue cuma dapat berapa ya waktu itu ya? Lupa lagi 1 juta berapa gitu. 1 juta waktu dolar Amerika masih 500 perak ya. Iya. Dan itu dibagi 5. Asik. 300.000 perak gitu. 300.000 udah kayak saldo GoPay. Sedih banget. Jadi ya, tapi itu akhirnya gue kalau ngomongin dulu dan sekarang akhirnya gue sedih banget ya. Cuman senangnya itu gue akhirnya ketemu sama beberapa orang hebat di musika. Iya. Karena waktu itu gue pengen nggak punya saudara, nggak punya temen, nggak punya pengalaman. Akhirnya gue nongkrong di musika, tidurnya di musola.
Dan waktu itu orang nggak tahu semua gue tidur di situ gitu. Belaga rapi aja ya. Belaga rapi aja, belaga kayak artis musika gitu. Padahal gue bersihin musola. Dan akhirnya gue kenalan sama Bass Jam. Gue kenal pertama kali musisi yang sudah sukses waktu 96 itu Arnil sama Sigit. Sigit Bass Jam. Gue kenalan sama Adon. Semua lah personil Bass Jam tuh gue kenal. Akhirnya gue dikasih makan sama mereka. Di saat gue nggak punya duit, gue dikasih makan sama mereka gitu. Gue tuh slankers. Wah, slankers saya makan dari gue cuma nongkrong di slang itu karena nggak bisa masuk kan. Iya. Wah, kartunya masih ada kartu slankers. Cuman gue cuma nongkrong di potlot di gangnya doang kan. Karena gue nggak pada kenal. Tapi waktu itu Ferry Penge ngenalin gue waktu zaman drugs lagi rame-ramenya tuh gue ngenalin. Waktu pertama kali ngenalin ke PT lagi merebak lah. Iya, foto lagi merebak. Gue nggak ikutan tuh. Gue masih rempah-rempah di situ. Nah, cuman pada akhirnya gue belajar dari dua tempat itu tuh, Bass Jam sama Potlot. Nah, Bass Jam sama Potlot karena ada Ferry Penge, akhirnya gue cuma punya duit beberapa perak untuk pulang ke Bandung aja gitu, ongkos kereta, cuman goceng waktu itu kan ongkos kereta. Nah, terus akhirnya gue simpenin, diselipin di dompet biar nggak kepake. Kalau pulang kan lipetan paling kecil, oh ada goceng, beli tiket pulang gitu kan. Kalau lapar banget. Tapi kalau masih bisa struggle, gue bantuin beberapa kawan-kawan di musika, akhirnya gue dapat makan. Dari situlah, itu dulu lah belajar gue dari mereka gimana sih mereka berproses. Nah, dari situlah gue sempat pulang dulu ke Bandung, gue istirahat dulu ya. Gue pulang dulu ke Bandung karena gue beresin kuliah. Beresin dulu kuliah sampai tamat, terus akhirnya gue jaga studio di studio Ciatel Bandung waktu itu, studio almarhum Tommy. Gue ditelepon sama Ferry Penge, Weh, Bang Pei di mana? Gue di Jakarta. Lo mau audisi nggak? Audisi apa? Ini si Ronald Gigi, lo tau nggak? Drummer Gigi. Dia keluar, dia bikin band namanya Dr. PM. Waduh, band Dr. PM. Gue jadi apa? Vokalis lah. Lo audisi deh di sini. Gue kasih tahu ke si Marshall sama Ronald deh. Gitu. Akhirnya gue datang kan, gue dengan bangganya seakan-akan gue bakal dapet gitu. Awalnya tuh seakan-akan gue bakal dapet. Gue akhirnya pulang minjem duit ke nyokap gue dan minta doa. Minta doa, sun tangan, sun kaki, gue minta doa gue mau ke Jakarta. Bapak gue nggak ada. Gue cabut duluan, akhirnya gue cabut dulu kuliah tapi beresin ya, iya beresin kuliah pasti, tapi saya mau audisi di Jakarta. Audisi lah di tempat Marshall waktu itu. Audisi di tempat Marshall, bawain lagu Wonderwall, Oasis, bawain lagu Smashing Pumpkins. Wonderwall kok, Oasis doang deh waktu itu kalau nggak salah. Rambut gue kuning. Terus akhirnya, ini siapa yang audisi di PM itu? Banyak band-band vokalis-vokalis di Potlot tuh audisi di band Dr. PM waktu itu. Akhirnya kan sainganku banyak. Aduh, gue modal nekat dan modal yakin bahwa gue bisa. Caranya adalah gue nelponin terus orang-orang gitu. Gue teleponin Dani, Supit. Mas Dan gimana? Udah ada kabar belum buat audisinya? Marshall gimana? Udah ada kabar belum Mas buat audisinya? Biar diingat. Iya, gue keterima Mas. Saya asik ya, doktrin. Akhirnya pusing kali mereka ini teleponin gue. Jadi gue siapin uang untuk ke wartel, teleponin mereka terus. Wartel bagi yang nggak tahu ya duluan. Ini harus jelasin ada wartel. Wartel itu kotak telepon dari Telkom itu tiap telepon tuh bayar. Iya. Berapa jam atau berapa menit gue bayar. Oke. Kalau telepon koin kan lokal nih, kalau wartel bisa ke Jakarta, bisa ke luar kota. Kegagapan apa yang pertama lu adepin pas lu akhirnya fame nih dapet gitu? Sebenarnya gini, kan gue tuh orang yang belum siap kan. Iya. Orang yang belum siap, yang akhirnya gangster di Bandung. Iya. Orang yang belum siap, yang cuman bisa manggung doang, itu gue akhirnya selalu pengen ada di belakang. Oke. Tapi gue selalu didorong ke depan. Iya, karena lo frontman-nya. Untuk ngobrol pun, untuk bacot ria pun gitu. Akhirnya kan gue langsung, kok gue yang suruh ngomong gitu. Ya kan lu tugas lu sebagai vokalis lu harus ngomong, berdiplomasi ke media, kemana segala macam. Dia bertiga ini studio man. Iya betul. Yang gue bikin lagu, gue bermusik. Iya. Sampai detik ini loh. Iya. Jadi kalau mau ngobrol kayak sekarang nih, ya cuman gue doang. Pasti dilemparinnya ke gue. Untuk ngobrol bagian bacot lu deh gitu. Terus ngadepin itu gimana? Ya akhirnya gue belajar men.
Gue sempat jadi penyiar radio dulu untuk belajar berbegini ria. Tapi lu dulu orang yang kayak apa sih? Emang perusuh gitu ya? Ya dulu itu gue istilahnya gini. Istilahnya gue punya satu apa ya keinginan waktu itu di Bandung pun gue selalu berbuat sesuatu yang rada aneh. Contoh di Insect Band pun rambut gue kalau manggung dipilok. Karena dulu nggak ada warna, jadi main pilok. Iya. Terus gue juga dulu kalau ngeband harus selalu naik ke rigging. Naik rigid, dah gue aplikasiin semua. Terus gue bikin aneh-aneh, main musik pun dulu pakai baju penjara gitu, pakai piyama gitu. Pokoknya dari Bandung udah mulai begitu dan gue coba membuat sesuatu yang ini di Dr. PM. Jadi akhirnya gue bikin sesuatu agak beda di Dr. PM dan akhirnya gue coba aplikasiin yang ada di Bandung dulu ke yang PM ini. Alhasil fansnya Dr. PM laki-laki semua. Nggak ada cewek. Jadi album keringet semua. Ya, jadi albumnya hancur. Karena album dulu fisik selalu dibelinya sama cewek. Perempuan. Iya. Mereka beli, kalau cowok beli satu bagi-bagi. Bagi-bagi. Nah, si PM itu akhirnya album satu itu fansnya cowok. Manggung pun udah kayak manggung di Saparua. Penonton naik-naik ke panggung, kebayang kalau dilempar-lempar abri. Yang panik Ronald, woi drum gua selamatin. Si Marsal, woi keyboard gua efek gua selamatin. Itu loncat semua. Iyalah beringas pas itu. Iya, kayak pupen manggung deh. Pupen manggung bener. Jadi penonton semua naik karena ya gua aplikasiin Saparua masuk ke industri gitu. Jadi itulah akhirnya daripada gua gagap. Iya benar. Mendingan gua santai aja man. Daripada lu ibu kota lebih nggak keterima lagi, benar. Jadi gua nggak mungkin bisa nyaingin Gigi waktu itu kalau nggak aneh. Nggak bisa nyaingin Riff karena kan waktu itu rilisnya Riff single baru. Betul. Gigi single baru. Iya. Pas Band single baru. Bandung semua tuh ya? Bandung enggak, iya Bandung semua tuh. Gigi kan Arman doang yang Bandung. Iya benar. Thomas doang sama Arman waktu itu. Nah, dulu akhirnya kan gue baru pikir anjir gue harus bersaing dengan mereka karena ada Ronald di situ, bebannya berat kalau Ronald turun, image-nya dia juga gue masih gue sayang sama mereka. Iya benar. Akhirnya gue coba bikin yang aneh-aneh, akhirnya vokal ini gue dilihat juga sama wartawan, sama media. Ini vokalis Dr. PM gila nih, anak kecil nih gitu. Jadi diwanti hati-hati lo, Riff, pas band, hati-hati nih ada satu band lagi yang rada aneh. Oh iya bagus. Ya kayak gitu tuh akhirnya gue berpikir seliar itu untuk bisa bersaing di industri rekaman zaman 90-an men. Gue penasaran kalau ini personal banget sih. Sebagai yang sudah ya kalau di media sih udah melewati usia prime-nya ya. Tapi sebagai pekarya gitu pada saat lu udah melewati usia prime itu ngegali keresahan buat bikin lagu tuh galinya kemana? Apakah akan berubah? Kalau Sting kan kita lihat tuh perjalanan karirnya kan, dia muda main band di stadion besar ugal-ugalan, ini terus dia solo ngomongin tentang kematian apa gitu. Eric Clapton juga gitu. Trackingnya udah kayak gunung gitu. Iya terus gitu ya. Kalau kita gini. Sebenarnya gini, pada akhirnya kita sadar diri sih. Sadar diri sih. Nyanyi 4 lagu aja udah sakit pinggang, men. Nyanyi 10 lagu aja udah ngos-ngosan, ya nggak? Jadi mau nggak mau, walaupun temanya kita bikin single baru atau recycle lagu baru, mungkin kemungkinan tetap ngebandnya tetap ada karena mereka nggak mungkin main akustik. Iya betul. Anak-anak lama tuh main akustik agak mendingan ngeband deh. Mendingan dapetin sound yang gede deh gitu, yang kenceng dan gue anak band gitu. Tetap dijaga itunya sih, semangat itunya dijaga. Cuman kita tahu diri, tahu diri itu kapasitas kekuatan kita juga harus tahu nih gitu. Nah makanya kalau mau bikin single pun, kalau mau bikin recycle pun, kita turun ke cara digital pun produktivitasnya kan nggak kayak dulu. Kita harus bikin 40 lagu, diseleksi 12 lagu, gila bikin 40 lagu aja geber. Lah sekarang kita cukuplah bikin berapa single, terus kita rilis sama kayak, cuman minimal ada edukasinya untuk generasi sekarang. Kita coba untuk ngasih tahu bahwa ini loh
band kita tuh tahun 90 ada band berkualitas kayak begini-begini nih sekarang. Gue juga berpikir nggak mungkin juga jadi artis lagi. Tapi gitu. Maksudnya karena ya apakah tema akan berubah? Maksudnya ini akan ngeluarin single baru nggak? Tema kayak menurut gue nggak akan berubah kalau tema, karena kita udah patternnya udah tahu banget. Patternnya mereka anak-anak yang dua orang ini udah tahu banget patternnya dia berinfluence ke siapa, gue udah tahu. Sekarang Ronald dengan Pusakata, berarti kan doktrin Pusakata udah kenceng. Dengan Andi Rianto juga, doktrin orkestranya udah kenceng. Marsal dengan ada band, popnya juga udah kenceng. Nah gua masih tetap dengan ada grunge-nya, ada alternatifnya. Mungkin gue cara bernyanyinya berubah memang timbrenya, nggak kayak dulu tinggi-tingginya, ada turun-turunnya, tapi minimal semangatnya masih sama. Cuman kita udah nggak berpikir jadi kayak artis lagi. Harus jadi artis lagi, terkenal lagi. Artis pada zaman saat ini kan beda kapasitasnya. Umurnya juga ini om pasti kan. Bener. Om pasti om semua. Iya, gua tuh suka sedih soalnya. Kalau yang masih kayak niat banget gitu, kayak tuh malah nyakitin, lu ngapain sih lu? Kita harus tahu diri. Mending yang muda-muda kita dorong untuk gua doktrin musik yang Dokter PM. Iya benar. Ya kan? Kita tetap jadi pembinanya mereka gitu. Waktu Aerosmith dia dapat second comeback dengan soundtrack Armageddon juga itu kan kecelakaan aja. Coba kalau dia masih anjing ngapain sih lu gitu? Kesel. Iya. Nah makanya kita pribadi mungkin akan berpikir udahlah kita jalan aja dengan lagu-lagu yang ada dulu dan manggung dulu. Iya. Yang ada di pikiran gue harus nabung hari tua. Realistis kan? Gue harus nabung hari tua, anak gue bakal gede, gue akan punya banyak cucu. Iya gak? Nah, Ronald dan Marcel pun sama pikirannya. Yang penting manggung dulu deh. Dapat duit dulu gitu. Jalan dulu aja, gue punya investasi. Kita berkarya nanti setelah itu. Konsistensinya sampai mana lu? Bener, konsistensi sih kuncinya memang. Konsistensi kuncinya, mau nggak mau. Lu yang 90-an mau ngapain lagi? Mau rilis lagi sekarang? Tabungan hari tua bro. Ya nggak lo? Itu di 90s Festival pengen ngapain? Oh oke. Gua itu mungkin pengen jaipongan. Gua pengen benerin badan gua dulu. Iya benar. Iya. Tua boleh tapi malu-malu jangan. Waktu reuni kayak gini buka baju ya. Ronald Marcel suruh buka baju aja. Emang bener lo mau buka baju? Tapi gua orang gila mah bebas ya. Bebas. Tapi gue jijik bro, gue sadar diri men gitu, gue pengen buka baju sebenarnya, gue tetap 2 lagu aja gue gerah. Dari dulu tuh gue nyanyi 2 lagu udah gerah gitu. Sama kayak kakak juga udah 2 lagu udah pasti buka baju. Tapi kakak badannya bagus. Keren gitu. Nah gue, iya, bener. Nah makanya gue di Bandung itu sekarang 1 bulan dari sini gue mau fitness, gue mau street workout sama teman-teman gue udah janjian. Ini bulan November, awal bulan November tuh gue harus berhenti dari semua kegiatan yang kecuali yang sama band, tapi gue harus olahraga. Mantap. Jadi ini udah turun nih berat gue nih. Ini udah lumayan nih. Kemarin nggak bisa begini, sekarang udah bisa nih. Ya kan? Jadi minimal tahun 90s nanti mending lah. Mending dulu lah. Ya, jangan. Gue siapin personal trainer. Jangan festivalnya mati gara-gara lu telanjang jijik. Yo, jijik sama balik kan. Kan jijik liatnya enggak. Minimal gue. tapi sebenarnya kita tahu diri juga di panggung sebesar itu nanti di 90s Festival kita juga nggak mungkin lari-lari sana sini kan. Iya. Nafas kita udah nggak mungkin. Tapi minimal kita suguhkan kualitas musik yang ditonton sama fans-fans tahun 90-an. Yang beli tiket pasti yang beli jutaan itu yang punya duit sekarang. Jadi kita lihat aja ya apakah Erwin Moron berhasil untuk buka baju dengan badan bagus tanggal 23. Sekarang masih belum. 24 November di Gambir Expo 90s Festival. Ya. Tiket apa promo mau dibeli mana? Kalau tiketnya nanti di Traveloka ya. Tiket bisa dibeli di Traveloka. Ya. Dan websitenya 90s Festival. Itu udah band-band banyak banget tuh, band luarnya juga 90-an, ada Michael Anturo. Ada Aqua. Ada Aqua tuh seru sih. Ada siapa? Hansen. Ada Hansen. Hansen bro. Anjing vertikal. Bab durap. Tapi gue rasa kalau dulu tuh geng-gengan bandnya bener nggak sih ada apa media doang? Maksudnya? Ngegeng doang kalau lu main sama ini, gue main ini musuhan band ini sama band itu. Tapi enggak lu main sama bass jam mas. Gue kalau gue fleksibel. Kalau gue pribadi, secara pribadi mungkin fleksibel. Tapi Fans biasa itu ya? Tapi secara kompetisi
Itu kompetisi. Oh, kompetisi. Karena dulu itu media itu menentukan. Rilisan kata media jelek nggak dirilis, men. Media bilang ini hasil hearingan mereka kualitasnya kurang misalkan. Dulu ada Hai, ada apa majalah-majalah banyak kan, majalah-majalah musik. Itu kalau kata mereka jelek nggak dirilis. Takut semua. Takut semua sama media. Nah sekarang mungkin apa namanya ya? Dulu itu kita berkompetisi tapi manajerial. Kalau lu nggak bisa bikin fanbase, lu mati. Betul. Kalau sekarang kan fanbase-nya dunia maya nih. Jadi udah tinggal dibanyakin followers, banyakin apa bisa. Tapi bukan fans, real fans kan. Setelah gua punya, walaupun gua ngerasa bangga gitu, anjir. Gua di Instagram 17,8 gitu. Yang lain kan banyak lah, tapi lumayan lah 17.000. Wah, pas gua bikin acara nggak ada yang datang. Gua acara talk show gitu kemarin, datangnya sedikit, nggak ada real fans ternyata gitu. Sekarang, tapi kalau dulu gila loh, Iya. jadi fans club. Jadi fans club. Ada kartu anggota. kartu anggota, gue juga punya kartu anggota Slankers. Ada acara apapun dikasih tahu dan kita datang. Kebanggaan kita datang ngelihat kakak Slang, ngelihat Bim gitu. Kebanggaan walaupun cuma nonton doang gitu. Nah sekarang kita itu mau dibikinin begitu lagi nih, ngasih tahu ke mereka nih. Lu bentuk real fans dong. Makanya fans clubnya Dr. PM juga akan kita coba bangun. Ini yang urusannya si Patrick nih. Nah iya, lu kenal sama orang yang tepat sih. Iya, betul ya. Dia Lu juga apa kan aja akhirnya bisa. jalan tuh. Iya, benar. Ya, majelis itu kan Nggak jalan. ya kan? Kayaknya. Ya, Mudah-mudahan lah. Ya wes, sampai ketemu di 90s Festival 23-24 November Ya. di Gambir Expo. Sip ya, thank you. Doakan kami Dr. PM mudah-mudahan Suka maju. bukan minimal umurnya panjang lah. Karena kita tahu diri lah. Umur saya 46 tahun, apalagi Ronald, apalagi ya. Sedih, Pasti di baru atas. tua-tua ya. Iya makanya. Wajar Nih masa minimal mudah-mudahan dia sehat terus gitu. Main drum juga masih kuat gitu kan. Ini doa-doa gitu. Karena bener tempo penting. Marsal juga udah mulai asam urat bro. Udah mulai, aduh kaki gua sakit, aduh. Gua udah mulai, aduh pinggang gua. Nyanyi gua udah mulai, aduh gila. Gua ngeri turun bro, gitu kan ngeri bro. Udah mulai lemah lah semua, makanya harus olahraga. Gua makanya bawa personal trainer. Ada yang mau jadi personal trainer gua di Jakarta. Oke. Siap, thank you. Thank you banget ya bro. Mantap bro. Ciao. Dibikin aja vlognya training sampai menuju 90s Festival.